Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Alia dengan NIM 2403200002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendiskusikan tentang prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Nah, dalam pokok bahasannya itu mencakup 7 hal utama, namun dalam video kali ini saya akan membahas tentang 4 pokok utamanya saja. Yang pertama ada pengertian konsumsi, yang kedua ada konsumsi dalam ekonomi syariah, yang ketiga ada maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah, dan yang keempat ada perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Nah, sekarang mari kita membahas dan mendalami mengenai pilar-pilar dalam ekonomi syariah. Nah, ketika kita mendengar kata ekonomi, pikiran kita seringkali langsung melayang pada pabrik-pabrik besar, bursa saham yang bergerak cepat, atau transaksi perdagangan yang bernilai miliaran. Namun, sejatinya jantung dari seluruh aktivitas ekonomi tersebut bermula dari sebuah konsep yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu konsumsi. Secara umum, dalam ilmu ekonomi konvensional, konsumsi didefinisikan sebagai tindakan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Konsumsi adalah ujung tombak dari siklus ekonomi. Tanpa adanya konsumsi, roda produksi akan terhenti dan investasi akan mati. Namun, mari kita bedah lebih dalam. Dari kacamata ekonomi konvensional yang sekuler, konsumsi seringkali dipandang sebagai aktivitas yang bebas nilai. Fokus utamanya adalah keputusan material yang sering kita sebut dengan istilah utilitas. Di sini manusia dipandang sebagai homo economicus, makhluk ekonomi yang rasional, di mana rasionalitasnya diukur dari seberapa besar dia mampu memaksimalkan keputusan pribadinya dengan sumber daya yang dia miliki. Tidak ada batas moral yang mengikat dari mana barang itu berasal atau apa dampak sosialnya. Selama konsumen tersebut memiliki daya beli dan merasa puas. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita dan masuk ke dalam gerbang ekonomi syariah. Apakah Islam melihat konsumsi dengan cara yang sama? Jawabannya tentu tidak. Dalam Islam, konsumsi bukan sekedar aktivitas biologis atau ekonomi untuk bertahan hidup dan memuaskan hasrat duniawi. Konsumsi adalah bagian dari ibadah. Islam mengubah tindakan yang sifatnya profan menjadi sesuatu yang sakral. Ketika seorang muslim mengonsumsi makanan, mengenakan pakaian, atau menempati sebuah rumah, aktivitas tersebut terikat erat dengan statusnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Secara epistemologis, konsumsi dalam Islam tidak bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan materi semata, melainkan untuk menjaga keberlangsungan hidup agar manusia dapat menjalankan fungsi utamanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dalam ekonomi konvensional, konsumen adalah raja yang bebas menentukan apa saja yang dia inginkan dan apa yang dia konsumsi berdasarkan seleranya sendiri, maka dalam ekonomi Islam, Allah lah sang maharaja dan konsumen adalah mandataris yang harus tunduk pada peraturannya. Nah, perbedaan fundamental ini mengubah segalanya. Konsumsi dalam Islam memiliki dimensi spiritual yang menembus batas dunia hingga ke akhirat. Setiap sesuap nasi, setiap helai pakaian, dan setiap rupiah yang kita belanjakan akan dimintai pertanggungjawabannya
di hadapan mahkamah ilahi. Oleh karena itu, pengertian konsumsi dalam Islam adalah aktivitas pemanfaatan barang dan jasa yang suci dan baik dengan cara proporsional demi menjaga kemaslahatan diri dan masyarakat guna menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita memahami perbedaan mendasar pada pengertiannya, mari kita melangkah lebih jauh ke dalam ruang lingkup konsumsi dalam ekonomi syariah. Bagaimana Islam memandu umatnya dalam membelanjakan harta? Apa saja sih batasan dan filosofi yang melatar belakanginya? Nah, landasan filosofi pertama dari konsumsi Islam adalah kepemilikan hakiki. Nah, landasan filosofis pertama dari konsumsi Islam adalah konsep kepemilikan hakiki. Di dalam Islam, manusia harus sadar sepenuhnya bahwa harta yang ada di tangannya bukanlah hak milik mutlak dari dirinya. Harta tersebut adalah titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pemilik absolut atas alam semesta beserta isinya, sebagaimana ditegaskan di dalam berbagai ayat Al-Quran. Karena statusnya hanya sebagai pemegang amanah, maka manusia tidak memiliki kebebasan mutlak untuk memperlakukan harta tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan. Manusia wajib mengikuti petunjuk dari pemilik aslinya. Nah, dari landasan filosofis inilah lahir aturan-aturan etis yang sangat ketat namun indah dalam konsumsi Islam. Aturan pertama dan yang paling utama adalah mengenai halal dan thayyib. Islam membagi segala sesuatu di dunia ini ke dalam dua koridor besar. Yang pertama halal, yaitu hal yang diperbolehkan, dan yang kedua haram, apa yang dilarang. Nah, seorang muslim tentunya dilarang keras untuk mengonsumsi barang atau jasa yang zatnya haram, seperti babi, alkohol, atau minuman keras, darah, dan juga bangkai. Mengapa? Karena zat-zat tersebut membawa kerusakan bagi fisik maupun spiritual manusia. Nah, selain itu, Islam juga melarang konsumsi yang selain itu, Islam juga melarang konsumsi yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti hasil curian, riba, perjudian, korupsi, atau penipuan. Selain itu, Islam juga melarang konsumsi yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti hasil curian, riba, perjudian, korupsi, ataupun penipuan. Nah, meskipun zat barangnya halal, seperti daging sapi atau buah-buahan, namun jika dibeli dengan uang hasil korupsi, maka status konsumsi tersebut menjadi haram di mata syariat. Namun, tidak cukup hanya halal. Islam juga mensyaratkan agar konsumsi itu bersifat thayyib atau baik, sehat, bergizi, dan proporsional. Sesuatu yang halal belum tentu thayyib bagi individu tertentu. Misalnya gula. Gula adalah hal yang halal, namun ia menjadi tidak thayyib bagi seseorang penderita diabetes jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, disinilah letak keindahan ekonomi syariat. Ia sangat memperhatikan aspek kesehatan, kebersihan, dan keselamatan konsumen. Aturan etis kedua dalam konsumsi Islam adalah dilarangnya israf atau berlebih-lebihan dan juga mubazir. Israf adalah tindakan mengonsumsi sesuatu yang halal namun melewati batas kewajaran
atau kebutuhan real tubuh dan jiwa. Sementara mubazir adalah membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang di dalam Al-Quran disebut juga dengan perilaku saudara-saudara setan. Islam mengajarkan jalan tengah. Kita tidak boleh menjadi orang yang kikir, yang menahan-nahan harta, hingga menyiksa diri dan keluarga. Namun kita tidak juga boleh menjadi orang yang boros, yang menghambur-hamburkan uang demi gengsi status sosial atau sekadar kepuasan ego visual. Nah, kebebasan konsumen dalam Islam dibatasi oleh hak-hak orang lain dan tanggung jawab sosial. Ketika kita mengonsumsi sesuatu secara berlebihan, kita sedang menciptakan ketimpangan sosial, memicu inflasi, dan merusak ekosistem lingkungan yang seharusnya dijaga bersama. Nah, kita sampai pada bagian yang menjadi ruh sekaligus pembeda paling radikal antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, yaitu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi. Jika di dalam ekonomi konvensional, indikator keberhasilan konsumsi diukur melalui utility, maka dalam ekonomi Islam, indikator utamanya adalah maslahah. Apa itu maslahah? Apa itu maslahah? Secara bahasa, maslahah berarti manfaat, kebaikan, atau kesejahteraan. Dalam konteks ekonomi syariah, maslahah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat dan membawa kebaikan, serta menghilangkan kemudaratan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan ditetapkannya syariat Islam. Selanjutnya, mari kita bedah perbedaan mendalam antara utility dan maslahah agar kita tidak terjebak dalam kerancuan. Nah, utility bersifat sangat subjektif. Apa yang memuaskan bagi seseorang belum tentu memuaskan bagi orang lain. Bahkan sesuatu yang merusak pun bisa memiliki utility tinggi bagi orang tertentu. Nah, sebagai contoh, bagi seorang pecandu narkoba, sabu-sabu memiliki utility yang sangat tinggi karena memberikan kepuasan instan yang ia cari. Namun, apakah itu memiliki maslahah? Jelas tidak. Maslahah bersifat objektif dan dibimbing oleh syariat. Narkoba tidak memiliki maslahah karena ia merusak akal dan juga jasmani. Nah, sementara dalam cakupan waktu, utility berorientasi pada masa kini dan keduniawian semata. Sementara maslahah mencakup dimensi yang jauh lebih luas, dunia hingga ke akhirat. Sesuatu yang mungkin terasa pahit dan tidak menyenangkan di dunia, seperti mengeluarkan zakat atau menahan diri dari makanan haram saat lapar, justru mengandung maslahah yang sangat besar untuk kehidupan akhirat kita. Lalu, utility didorong oleh keinginan yang bersumber dari hawa nafsu manusia yang tidak pernah ada batasnya. Sebaliknya, maslahah didasarkan pada pemenuhan kebutuhan yang esensial demi menjaga martabat dan keberlangsungan hidup manusia. Untuk mengukur maslahah dalam konsumsi, para ulama usul fikih telah merumuskan tingkatan kebutuhan manusia berdasarkan maqasid asy-syariah yang terbagi menjadi 3 tingkatan. Nah, struktur ini menjadi panduan wajib bagi setiap muslim dalam menyusun skala prioritas konsumsinya.
Yang pertama, ada kebutuhan primer. Ini adalah tingkat kebutuhan yang paling mendasar dan wajib dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka ekstensi kehidupan manusia akan terancam, hancur, atau kacau balau. Kebutuhan primer ini mencakup 5 hal pokok yang harus dijaga. Yang pertama ada penjagaan agama. Mengonsumsi makanan bergizi agar kuat beribadah, membeli pakaian yang menutup aurat untuk sholat. Yang kedua ada penjagaan jiwa. Membeli makanan dan minuman secukupnya agar tidak mati kelaparan dan mengakses layanan kesehatan saat sakit. Yang ketiga ada penjagaan akal. Memenuhi segala zat yang merusak fungsi otak. Yang ketiga ada penjagaan akal. Menjauhi segala zat yang merusak fungsi otak seperti narkoba dan alkohol dan mengonsumsi buku atau pendidikan dan kecerdasan. Yang keempat, penjagaan keturunan. Pengeluaran untuk pernikahan yang sah, merawat anak, dan pemenuhan gizi keluarga. Lalu yang kelima dan yang terakhir ada penjagaan harta, yaitu menggunakan harta dengan cara yang aman, tidak boros, dan menyimpannya di tempat yang terhindar dari kejahatan. Lalu kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan tingkat kedua ini berfungsi untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban, atau memberikan kemudahan dalam hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan hancur atau mati, tetapi mereka akan mengalami kesulitan, kesusahan, atau kesempitan. Nah, contohnya dalam konsumsi adalah memiliki kendaraan pribadi untuk bekerja agar tidak terlambat, membeli mesin cuci untuk menghemat waktu rumah tangga, atau memiliki smartphone untuk kelancaran komunikasi profesi. Kebutuhan selanjutnya ada kebutuhan tersier. Nah, ini adalah kebutuhan yang sifatnya melengkapi, memperindah, dan menyempurnakan kehidupan manusia agar terlihat lebih baik, beradab, dan estetis. Kebutuhan ini berkaitan dengan kenyamanan dan gaya hidup yang mewah, namun tetap pada koridor syariat. Nah, contohnya dalam konsumsi itu seperti membeli pakaian dengan merek yang bagus dan bahan yang sangat nyaman, selama tidak untuk kesombongan, itu diperbolehkan. Menghias rumah agar tampak indah dan rapi, atau menikmati makanan di restoran yang menyajikan estetika tinggi. Nah, dalam perilaku konsumsi ekonomi syariat terdapat kaidah emas yang tidak boleh dilanggar, yaitu seseorang dilarang keras memenuhi kebutuhan tahsiniyat atau hajiatnya dengan mengorbankan kebutuhan dauriyat. Sangat tidak rasional dan tidak islami jika seseorang memaksakan diri membeli mobil mewah dengan berhutang riba yang mencekik, hingga akhirnya tidak mampu membelikan susu dan makanan bergizi untuk anaknya. Maslahah menuntut kita untuk bersikap jujur dan disiplin dalam melihat kemampuan finansial dan mengutamakan apa yang benar-benar esensial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita membedah teori, filosofi, hingga tolak ukur maslahah, sekarang mari kita mendaratkan seluruh konsep tersebut ke dalam realitas praktis. Bagaimana sih bentuk nyata perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah di kehidupan sehari-hari? Nah, perilaku konsumsi seorang muslim yang sejati dibentuk oleh kesadaran spiritual yang tinggi. Tindakan konsumsinya mencerminkan keseimbangan antara pemenuhan hak diri sendiri, hak sesama manusia, dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada beberapa karakteristik dan etika utama yang membentuk perilaku konsumsi Islami ini. Di antaranya yang pertama adalah pola konsumsi yang berorientasi sosial. Konsumen dalam ekonomi syariah tidak hidup di ruangan hampa. Ia adalah bagian dari struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, perilakunya sangat dipengaruhi oleh kondisi di sekitarnya. Ketika dia memiliki kelebihan harta, perilaku konsumsinya tidak diwujudkan dalam bentuk pamer kemewahan, melainkan dialirkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Islam membagi alokasi pendapatan seorang muslim menjadi dua bagian besar. Konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga, dan konsumsi untuk jalan Allah. Seorang muslim yang soleh secara ekonomi tidak akan membiarkan dirinya kenyang sementara tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Perilaku konsumsinya melunak dan melonggar untuk membantu orang lain. Nah, yang kedua ada sederhana, bersahaja, dan tidak konsumtif. Sifat merasa cukup dengan apa yang ada adalah rem darurat yang menjaga seorang muslim dari penyakit konsumerisme modern. Konsumerisme adalah penyakit mental di mana seseorang membeli barang yang tidak mereka butuhkan dengan uang yang mereka miliki, hanya untuk mengesankan orang-orang yang tidak mereka sukai. Nah, dalam ekonomi syariah, perilaku konsumsi dikendalikan oleh fungsi kegunaan real, bukan fungsi gengsi. Seorang konsumen muslim membeli baju karena baju itu menutup aurat, bersih, dan pantas, bukan karena baju itu sedang tren atau memiliki logo desainer luar negeri yang mahal demi mendapat pengakuan sosial. Kesederhanaan ini membebaskan manusia dari perbudakan tren dan utang konsumtif. Lalu yang ketiga adalah menghindari hutang yang tidak perlu, terutama riba. Dunia modern saat ini mengepung kita dengan berbagai kemudahan untuk berhutang. Kartu kredit, skema pay later, hingga pinjaman online ilegal yang bunganya mencekik. Fenomena ini memicu perilaku konsumsi impulsif. Islam memandang hutang sebagai perkara yang sangat serius. Utang hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat atau untuk hal-hal yang produktif, bukan untuk membiayai gaya hidup konsumtif hingga pemenuhan kebutuhan tahsyat. Terlebih lagi jika hutang tersebut melibatkan unsur riba. Perilaku konsumsi Islami secara mutlak menjauhi segala bentuk transaksi ribawi. Karena riba menghancurkan keberkahan harta dan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik mengonsumsi barang yang sederhana namun dibeli secara tunai dari hasil yang halal daripada menikmati kemewahan semu yang dibangun di atas pilar-pilar riba. Nah, yang keempat ada dampak dan lingkungan. Nah, yang keempat ada memperhatikan dampak lingkungan. Manusia ditunjuk sebagai khalifah untuk merawat bumi, bukan untuk mengeksploitasi dan merusaknya. Oleh karena itu, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah juga harus ramah lingkungan. Tindakan membuang-buang makanan, menggunakan plastik sekali pakai secara berlebihan tanpa tanggung jawab, atau membeli barang-barang yang proses produksinya merusak alam bertentangan dengan prinsip konsumsi Islami. Seorang muslim dituntut untuk bertanggung jawab atas limbah apa yang dia konsumsi. Nah,
Sebagai penutup dari rangkaian materi panjang ini, mari kita refleksikan bersama. Ekonomi syariah hadir bukan sekedar sebagai alternatif sistem perbankan atau label komersial semata. Lebih dari itu, ia adalah sebuah pandangan hidup yang komprehensif, yang menata ulang bagaimana cara kita memandang dunia dan bagaimana cara kita memperlakukan materi. Konsumsi dalam ekonomi syariah mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak barang yang bisa kita beli dan kita pamerkan kepada dunia. Kekayaan sejati dan konsumsi yang hakiki adalah seberapa cerdas kita mentransformasikan harta benda yang fana ini menjadi aliran pahala yang kemaslahatannya abadi di akhirat kelak. Mungkin sampai di sini saja video saya pada kali ini. Di video selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika kita mendengar kata ekonomi, pikiran kita seringkali langsung melayang pada pabrik-pabrik besar, bursa saham yang bergerak cepat, atau transaksi perdagangan yang bernilai miliaran. Namun sejatinya jantung dari seluruh aktivitas ekonomi tersebut bermula dari sebuah konsep yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu konsumsi. Secara umum, dalam ilmu ekonomi konvensional, konsumsi didefinisikan sebagai tindakan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Konsumsi adalah ujung tombak dari siklus ekonomi. Tanpa adanya konsumsi, roda produksi akan terhenti dan investasi akan mati. Namun, mari kita bedah lebih dalam. Dari kacamata ekonomi konvensional yang sekuler, konsumsi seringkali dipandang sebagai aktivitas yang bebas nilai. Fokus utamanya adalah keputusan material yang sering kita sebut dengan istilah utilitas. Di sini manusia dipandang sebagai homo economicus, makhluk ekonomi yang rasional, di mana rasionalitasnya diukur dari seberapa besar dia mampu memaksimalkan keputusan pribadinya dengan sumber daya yang dia miliki. Tidak ada batas moral yang mengikat dari mana barang itu berasal atau apa dampak sosialnya. Selama konsumen tersebut memiliki daya beli dan merasa puas.
sekarang mari kita alihkan pandangan kita dan masuk ke dalam gerbang ekonomi syariah. Apakah Islam melihat konsumsi dengan cara yang sama? Jawabannya tentu tidak. Dalam Islam, konsumsi bukan sekedar aktivitas biologis atau ekonomi untuk bertahan hidup dan memuaskan hasrat duniawi. Konsumsi adalah bagian dari ibadah. Islam mengubah tindakan yang sifatnya profan menjadi sesuatu yang sakral. Ketika seorang muslim mengonsumsi makanan, mengenakan pakaian, atau menempati sebuah rumah, aktivitas tersebut terikat erat dengan statusnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Secara epistemologis, konsumsi dalam Islam tidak bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan materi semata, melainkan untuk menjaga keberlangsungan hidup agar manusia dapat menjalankan fungsi utamanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dalam ekonomi konvensional, konsumen adalah raja yang bebas menentukan apa saja yang dia inginkan dan apa yang dia konsumsi berdasarkan seleranya sendiri, maka dalam ekonomi Islam, Allah lah sang maharaja dan konsumen adalah mandarin. Dan konsumen adalah mandataris yang harus tunduk pada peraturannya. Nah, perbedaan fundamental ini mengubah segalanya. Konsumsi dalam Islam memiliki dimensi spiritual yang menembus batas dunia hingga ke akhirat. Setiap sesuap nasi, setiap helai pakaian, dan setiap rupiah yang kita belanjakan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Mahkamah Ilahi. Oleh karena itu, pengertian konsumsi dalam Islam adalah aktivitas pemanfaatan barang dan jasa yang suci dan baik dengan cara proporsional demi menjaga kemaslahatan diri dan masyarakat guna menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Setelah kita memahami perbedaan mendasar pada pengertiannya, mari kita melangkah lebih jauh ke dalam ruang lingkup konsumsi dalam ekonomi syariah. Bagaimana Islam memandu umatnya dalam membelanjakan harta? Apa saja sih batasan dan filosofi yang melatar belakanginya? Nah, landasan filosofis pertama dari konsumsi Islam adalah kepemilikan hakiki. Nah, landasan filosofis pertama dari konsumsi Islam adalah konsep kepemilikan hakiki. Di dalam Islam, manusia harus sadar sepenuhnya bahwa harta yang ada di tangannya bukanlah hak milik mutlak dari dirinya. Harta tersebut adalah titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah pemilik absolut atas alam semesta beserta isinya, sebagaimana ditegaskan di dalam berbagai ayat Al-Quran. Karena statusnya hanya sebagai pemegang amanah, maka manusia tidak memiliki kebebasan mutlak untuk memperlakukan harta tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan. Manusia wajib mengikuti petunjuk dari pemilik aslinya. Nah, dari landasan filosofis inilah lahir aturan-aturan etis yang sangat ketat namun indah dalam konsumsi Islam. Aturan pertama dan yang paling utama adalah mengenai halal dan thayyib. Islam membagi segala sesuatu di dunia ini ke dalam dua koridor besar. Yang pertama halal, yaitu hal yang diperbolehkan, dan yang kedua haram, apa yang dilarang. Nah, seorang muslim tentunya dilarang keras untuk mengonsumsi barang atau jasa yang zatnya haram, seperti babi, alkohol, atau minuman keras, darah, dan juga bangkai. Mengapa? Karena zat-zat tersebut membawa kerusakan bagi fisik maupun spiritual manusia. Nah, selain itu, Islam juga melarang konsumsi yang diperbolehkan. Nah, selain itu, Islam juga melarang konsumsi yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti hasil curian, riba, perjudian, korupsi, atau penipuan. Selain itu, Islam juga melarang konsumsi yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti hasil curian, riba, perjudian, korupsi, ataupun penipuan. Nah, meskipun zat barangnya halal, seperti daging sapi atau buah-buahan, namun jika dibeli dengan uang hasil korupsi, maka status konsumsi tersebut menjadi haram di mata syariat. Namun tidak cukup hanya halal,
Islam juga mensyaratkan agar konsumsi itu bersifat thayyib atau baik, sehat, bergizi, dan proporsional. Sesuatu yang halal belum tentu thayyib bagi individu tertentu. Misalnya gula. Gula adalah hal yang halal, namun ia menjadi tidak thayyib bagi seseorang penderita diabetes jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, disinilah letak keindahan ekonomi syariat. Ia sangat memperhatikan aspek kesehatan, kebersihan, dan keselamatan konsumen. Aturan etis kedua dalam konsumsi Islam adalah dilarangnya israf atau berlebih-lebihan dan juga mubazir. Israf adalah tindakan mengonsumsi sesuatu yang halal namun melewati batas kewajaran atau kebutuhan real tubuh dan jiwa. Sementara mubazir adalah membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang di dalam Al-Quran disebut juga dengan perilaku saudara-saudara setan. Islam mengajarkan jalan tengah. Kita tidak boleh menjadi orang yang kikir, yang menahan-nahan harta, hingga menyiksa diri dan keluarga. Namun kita tidak juga boleh menjadi orang yang boros, yang menghambur-hamburkan uang demi gengsi, status sosial, atau sekadar kepuasan ego visual. Nah, kebebasan konsumen dalam Islam dibatasi oleh hak-hak orang lain dan tanggung jawab sosial. Ketika kita mengonsumsi sesuatu secara berlebihan, kita sedang menciptakan ketimpangan sosial, memicu inflasi, dan merusak ekosistem lingkungan yang seharusnya dijaga bersama. Nah, kita sampai pada bagian yang menjadi ruh sekaligus pembeda paling radikal antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, yaitu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi. Jika di dalam ekonomi konvensional, indikator keberhasilan konsumsi diukur melalui utility, maka dalam ekonomi Islam, indikator utamanya adalah maslahah. Apa itu maslahah? Apa itu maslahah? Secara bahasa, maslahah berarti manfaat, kebaikan, atau kesejahteraan. Dalam konteks ekonomi syariah, maslahah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat dan membawa kebaikan, serta menghilangkan kemudaratan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan ditetapkannya syariat Islam.
Selanjutnya, mari kita bedah perbedaan mendalam antara utility dan maslahah agar kita tidak terjebak dalam kerancuan. Nah, utility bersifat sangat subjektif. Apa yang memuaskan bagi seseorang belum tentu memuaskan bagi orang lain. Bahkan sesuatu yang merusak pun bisa memiliki utility tinggi bagi orang tertentu. Nah, sebagai contoh, bagi seorang pecandu narkoba, sabu-sabu memiliki utility yang sangat tinggi karena memberikan kepuasan intens instan yang ia cari. Namun, apakah itu memiliki maslahah? Jelas tidak. Maslahah bersifat objektif dan dibimbing oleh syariat. Narkoba tidak memiliki maslahah karena ia merusak akal dan juga jasmani. Nah, sementara dalam cakupan waktu, utility berorientasi pada masa kini dan keduniawian semata. Sementara maslahah mencakup dimensi yang jauh lebih luas, dunia hingga ke akhirat. Sesuatu yang mungkin terasa pahit dan tidak menyenangkan di dunia, seperti mengeluarkan zakat atau menahan diri dari makanan haram saat lapar, justru mengandung masalah yang sangat besar untuk kehidupan akhirat kita. Lalu, utility didorong oleh keinginan yang bersumber dari hawa nafsu manusia yang tidak pernah ada batasnya. Sebaliknya, maslahah didasarkan pada pemenuhan kebutuhan yang esensial demi menjaga martabat dan keberlangsungan hidup manusia. Untuk mengukur maslahah dalam konsumsi, para ulama usul fikih telah merumuskan tingkatan kebutuhan manusia berdasarkan maqasid asy-syariah yang terbagi menjadi 3 tingkatan. Nah, struktur ini menjadi panduan wajib bagi setiap muslim dalam menyusun skala prioritas konsumsinya. Yang pertama, ada kebutuhan primer. Ini adalah tingkat kebutuhan yang paling mendasar dan wajib dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka ekstensi kehidupan manusia akan terancam, hancur, atau kacau balau. Kebutuhan primer ini mencakup 5 hal pokok yang harus dijaga. Yang pertama ada penjagaan agama. Mengonsumsi makanan bergizi agar kuat beribadah, membeli pakaian yang menutup aurat untuk sholat. Yang kedua ada penjagaan jiwa. Membeli makanan dan minuman secukupnya agar tidak mati kelaparan dan mengakses layanan kesehatan saat sakit. Yang ketiga ada penjagaan akal. Memenuhi segala zat yang merusak fungsi otak.
Yang ketiga ada penjagaan akal. Menjauhi segala zat yang merusak fungsi otak seperti narkoba dan alkohol, dan mengonsumsi buku atau pendidikan dan kecerdasan. Yang keempat, penjagaan keturunan. Pengeluaran untuk pernikahan yang sah, merawat anak, dan pemenuhan gizi keluarga. Lalu yang kelima dan yang terakhir ada penjagaan harta, yaitu menggunakan harta dengan cara yang aman, tidak boros, dan menyimpannya di tempat yang terhindar dari kejahatan. Lalu kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan tingkat kedua ini berfungsi untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban, atau memberikan kemudahan dalam hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan hancur atau mati, tetapi mereka akan mengalami kesulitan, kesusahan, atau kesempitan. Nah, contohnya dalam konsumsi adalah memiliki kendaraan pribadi untuk bekerja agar tidak terlambat, membeli mesin cuci untuk menghemat waktu rumah tangga, atau memiliki smartphone untuk kelancaran komunikasi profesi. Kebutuhan selanjutnya ada kebutuhan tersier. Nah, ini adalah kebutuhan yang sifatnya melengkapi, memperindah, dan menyempurnakan kehidupan manusia agar terlihat lebih baik, beradab, dan estetis. Kebutuhan ini berkaitan dengan kenyamanan dan gaya hidup yang mewah, namun tetap pada koridor syariat. Nah, contohnya dalam konsumsi itu seperti membeli pakaian dengan merek yang bagus dan bahan yang sangat nyaman, selama tidak untuk kesombongan, itu diperbolehkan. Menghias rumah agar tampak indah dan rapi, atau menikmati makanan di restoran yang menyajikan estetika tinggi. Nah, dalam perilaku konsumsi ekonomi syariat terdapat kaidah emas yang tidak boleh dilanggar, yaitu seseorang dilarang keras memenuhi kebutuhan tahsiniyat atau hajiatnya dengan mengorbankan kebutuhan dauriyat. Sangat tidak rasional dan tidak islami jika seseorang memaksakan diri membeli mobil mewah dengan berhutang riba yang mencekik, hingga akhirnya tidak mampu membelikan susu dan makanan bergizi untuk anaknya. Maslahah menuntut kita untuk bersikap jujur dan disiplin dalam melihat kemampuan finansial dan mengutamakan apa yang benar-benar esensial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita membedah teori, filosofi, hingga tolak ukur maslahah, sekarang mari kita mendaratkan seluruh konsep tersebut ke dalam realitas praktis. Bagaimana sih bentuk nyata perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah di kehidupan sehari-hari? Nah, perilaku konsumsi seorang muslim yang sejati dibentuk oleh kesadaran spiritual yang tinggi. Tindakan konsumsinya mencerminkan keseimbangan antara pemenuhan hak diri sendiri, hak sesama manusia, dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa karakteristik dan etika utama yang membentuk perilaku konsumsi Islami ini. Di antaranya yang pertama adalah pola konsumsi yang berorientasi sosial. Konsumen dalam ekonomi syariah tidak hidup di ruangan hampa. Ia adalah bagian dari struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, perilakunya sangat dipengaruhi oleh kondisi di sekitarnya. Ketika dia memiliki kelebihan harta, perilaku konsumsinya tidak diwujudkan dalam bentuk pamer kemewahan, melainkan dialirkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Islam membagi alokasi pendapatan seorang muslim menjadi dua bagian besar. Konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga, dan konsumsi untuk jalan Allah. Seorang muslim yang soleh secara ekonomi tidak akan membiarkan dirinya kenyang sementara tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Perilaku konsumsinya melunak dan melonggar untuk membantu orang lain. Nah, yang kedua ada sederhana, bersahaja, dan tidak konsumtif. Sifat merasa cukup dengan apa yang ada adalah rem darurat yang menjaga seorang muslim dari penyakit konsumerisme modern. Konsumerisme adalah penyakit mental di mana seseorang membeli barang yang tidak mereka butuhkan dengan uang yang mereka miliki, hanya untuk mengesankan orang-orang yang tidak mereka sukai. Nah, dalam ekonomi syariah, perilaku konsumsi dikendalikan oleh fungsi kegunaan real, bukan fungsi gengsi. Seorang konsumen muslim membeli baju karena baju itu menutup aurat, bersih, dan pantas, bukan karena baju itu sedang tren atau memiliki logo desainer luar negeri yang mahal demi mendapat pengakuan sosial. Kesederhanaan ini membebaskan manusia dari perbudakan tren dan utang konsumtif. Lalu yang ketiga adalah menghindari hutang yang tidak perlu, terutama riba. Dunia modern saat ini mengepung kita dengan berbagai kemudahan untuk berhutang. Kartu kredit, skema pay later, hingga pinjaman online ilegal yang bunganya mencekik. Fenomena ini memicu perilaku konsumsi impulsif. Islam memandang hutang sebagai perkara yang sangat serius. Utang hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat atau untuk hal-hal yang produktif, bukan untuk membiayai gaya hidup konsumtif hingga pemenuhan kebutuhan tahsyat. Terlebih lagi jika hutang tersebut melibatkan unsur riba. Perilaku konsumsi Islami secara mutlak menjauhi segala bentuk transaksi ribawi. Karena riba menghancurkan keberkahan harta dan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik mengonsumsi barang yang sederhana namun dibeli secara tunai dari hasil yang halal daripada menikmati kemewahan semu yang dibangun di atas pilar-pilar riba. Nah, yang keempat ada dampak dan lingkungan. Nah, yang keempat ada memperhatikan dampak lingkungan. Manusia ditunjuk sebagai khalifah untuk merawat bumi, bukan untuk mengeksploitasi dan merusaknya. Oleh karena itu, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah juga harus ramah lingkungan. Tindakan membuang-buang makanan, menggunakan plastik sekali pakai secara berlebihan tanpa tanggung jawab, atau membeli barang-barang yang proses produksinya merusak alam bertentangan dengan prinsip konsumsi Islami. Seorang muslim dituntut untuk bertanggung jawab atas limbah apa yang dia konsumsi. Nah, sebagai penutup dari rangkaian materi panjang ini, mari kita refleksikan bersama. Ekonomi syariah hadir bukan sekedar sebagai alternatif sistem perbankan atau label komersial semata. Lebih dari itu, ia adalah sebuah pandangan hidup yang komprehensif, yang menata ulang bagaimana cara kita memandang dunia dan bagaimana cara kita memperlakukan materi. Konsumsi dalam ekonomi syariah mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak barang yang bisa kita beli dan kita pamerkan kepada dunia,
Kekayaan sejati dan konsumsi yang hakiki adalah seberapa cerdas kita mentransformasikan harta benda yang fana ini menjadi aliran pahala yang kemaslahatannya abadi di akhirat kelak. Mungkin sampai di sini saja video saya pada kali ini. Di video selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.